Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 12 ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus adalah hidup yang terbebas dari masalah, hidup yang terbebas dari kesulitan, tantangan, kesesakan, atau pencobaan. Tidak. Justru Tuhan izinkan kita hadapi semuanya itu supaya kita makin bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi orang percaya yang tidak bergantung pada dunia ini atau berharap pada hal-hal daging, tetapi semakin menyadarkan kita untuk semakin hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, semakin berpegang pada janji firman Tuhan, semakin bertekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan, di mana kita akan ada bersama-sama dengan Dia untuk hidup selama-lamanya. Karena itu saudara, tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa, serta dalam keadaan yang selalu siap sedia, supaya ketika Tuhan datang, hari itu menjadi hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita bagi kita, bukan menjadi jerat. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang percaya yang siap sedia? Pertama, tetap bekerja bagi Tuhan. Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Pinggang berikat menunjukkan bahwa orang tersebut sedang bekerja. Jika kita mau bekerja, jangan berharap kita akan dapat upah, sebab Tuhan tidak berikan upah kepada orang-orang yang malas. Saudara, yang kedua, bagaimana menjadi orang percaya yang siap sedia? Maka kita harus hidup menjadi terang. Lukas 12 ayat 35, dan pelitamu tetap menyala. Dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan yang pekat, saudara. Sebagai orang percaya, saudara dan saya dituntut untuk dapat jadi pelita yang terus menyala di tengah kegelapan. Matius 5 ayat 14 dan 16, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang percaya yang siap sedia? Maka kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lukas 12 ayat 36, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara, untuk dapat dengar suara Tuhan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Lukas 25 ayat 14, firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan pasti akan kenal suara Tuhan. Di zaman sekarang ini, banyak orang lebih suka untuk menyedengkan telinganya untuk mendengar suara-suara dari dunia daripada mendengar suara Tuhan. Lukas 21 ayat 34, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Biarlah kita menjadi orang percaya yang selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami di saat kami menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, kesesakan, pencobaan. Sekaligus Engkau juga memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan, teguhkan kami dengan firman Allah yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah tanpa Tuhan. Kami tak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami bahwa supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita, maka kami sebagai orang percaya harus selalu siap sedia. Bagaimana caranya? Tuhan, ajar kami untuk tetap bekerja bagi Tuhan. Tuhan, ajar kami juga untuk hidup jadi terang, karena Tuhan panggil kami untuk jadi terang bagi dunia ini. Tetapi Tuhan juga ajar kami supaya dengar-dengaran akan
akan suara Tuhan. Kami punya masalah, kami punya tantangan, cabaran dalam hidup, pergumulan-pergumulan dalam hidup. Tapi Tuhan inginkan supaya kami dapat melewati satu persatu pencobaan dan tantangan itu dengan memiliki karakter Kristus, karakter yang sungguh-sungguh membawa kami hidup berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, kewajiban kami, maka kami tahu Allah Tuhan kami bertindak melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang luar biasa meneguhkan, menguatkan kami hari ini. Dan kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pendengar Bread of Life audio. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka jadi berkat. Hidup mereka jadi terang. Dan biar hidup mereka tetap mendengarkan suara Tuhan. Itu lebih penting daripada mendengarkan apapun dari dalam dunia ini. Hari ini kami mengarahkan hati dan seluruh hidup kami kepada Allah, sumber pertolongan kami, sumber sukacita dan kemenangan kami. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.